Assalamualaikum Pak Judiawan dan Pak Dika. Kemarin saya sudah katakan kepada Pak Judiawan dan Pak Dika, dalam waktu dekat ini jembatan itu harus sudah rapi. Saya lihat kemarin anak-anak yang di sana untuk menyeberangi ke suatu sekolah, karena jembatan kita yang buat ini belum selesai. Mereka membuat tambang, Pak Judiawan. Dari ujung teman yang satu lagi di sini diikatlah sebuah tambang untuk mempererat tangan mereka agar mereka sampai ke seberang sana menuju sekolahan yang kita sedang buat, Pak Judiawan. Saya sangat menyedihkan sekali, Pak Judiawan. Tolong Pak Judiawan, kerahkan sebuah anak buah. Kalau perlu tambah Pak Judiawan, kurang lebih saya minta pekerjanya sekitar 20 orang lagi agar pekerjaan ini dalam 1 bulan ini cepat selesai. Apalagi Pak Judiawan dan Pak Dika, ini musim hujan, sungainya semakin deras. Saya khawatir anak-anak bangsa ini, Pak Judiawan, kehilangan akan masa depan. Jangan sampai mereka itu kehilangan akan masa depannya, kehilangan pelajaran. Tolong Pak Judiawan ya, Pak Judiawan dan Pak Dika, maaf, saya harus tegas kepada Pak Judiawan dan Pak Dika agar jembatan gantung itu, ya kan, jembatan gantung itu segera dirobohkan setelah pembangunan kita ini selesai. Yang saya buat ini jembatan buat anak-anak sekolah, dan akses melalui dari seberang sini sampai ke sana untuk mobil dan alat berat pun bisa tangguh untuk berjalan di aspal jembatan ini. Kemarin saya sudah katakan kepada Sinta dan Bella, anak-anak ini harus dipikirkan tentang pakaiannya, sepatunya, kebutuhan mereka harus dipikirkan. Dia bilang, siapa, saya akan laksanakan perintah Bapak. Juga begitu pun Sinta saya bilang, guru-guru yang di sana tolong, ya Pak, saya bilang tolong kepada guru-guru sana, didiklah anak-anak bangsa ini, ya kan, sepenuh mungkin atas pelajarannya, ya kan. Untuk sementara Pak Judiawan dan Pak Dika, nanti sekitar 1 minggu lagi akan saya datangkan bangku sekolah dari Jakarta. Kurang lebih untuk sementara ini saya akan bawakan bangku sekolah sekitar 500 bangku sekolah dan 500 meja belajar agar mereka tenang dalam belajar, Pak Dika dan Pak Judiawan. Sinta dan Bella, masalah anak-anak yang sekolah di sini tolong diperhatikan, betul-betul diperhatikan akan pakaiannya, sepatunya. Kasihan mereka, sudah lama seperti mereka tidak memakai sepatu mereka. Saya lihat di bawah itu bolong-bolong. Tas mereka buat dari suatu ranjangan bambu yang dirakit, yang dilepit. Saya sungguh menyedihkan sekali. Ini generasi muda ini, anak-anak bangsa ini, jangan sampai kehilangan akan masa depannya. Karena kita membutuhkan anak-anak bangsa seperti mereka. Desa ini cukup luas, namun sekolahannya tidak memadai. Genteng-gentengnya bocor, tembok-temboknya mulai ambruk. Makanya saya dirikan suatu sekolahan di desa ini, namanya kalau tidak salah Desa Sunyi. Apa betul Sinta dan Bella ini desa Sunyi?
Oh iya ya, desa sunyi ya. Tapi saya lihat penduduknya padat. Makanya saya dirikan sekolah madrasah, SD, semia, SMP, dan masjid pun sudah berapa persen lagi akan segera selesai. Dan sekolahan pun walaupun kita menunggu 1 tahun lagi, namun untuk sementara dibikinkan beberapa kelas dulu agar anak-anak ini bisa belajar dengan tenang. Kira-kira seperti itu Pak Judiawan dan Pak Dika, Sinta, Bella. Karena saya masih ada waktu, karena saya akan melihat-lihat tentang pembangunan sekolah yang di sana, yang di seberang sana. Begitupun masjidnya, berapa persennya saya belum tahu. Bulan yang lalu saya pernah kemari bicara kepada Pak Judiawan dan Pak Dika masalah pekerjanya ini. Pak Dika dan Pak Judiawan meminta kepada saya, Pak, tolong tambah pekerjanya. Saya bilang kepada Pak Judiawan dan Pak Dika, tambah saja, itu lebih baik, lebih cepat. Masalah biaya jangan dipikirkan, itu pribadi saya sendiri yang akan mengeluarkan seluruh biaya ini untuk kebutuhan anak-anak bangsa ini. Jangan sampai mereka kehilangan pelajaran, jangan sampai mereka menjadi orang yang bodoh ke depannya. Harapan kita agar anak-anak bangsa ini menuju ke depan, agar mereka sukses seperti teman-temannya yang ada di Jakarta. Itu saja Pak Judiawan dan Pak Dika, Sinta, Bella. Perhatikan pakaian mereka di desa ini, desa sunyi ini. Saya sudah bicara kepada RT setempat, tolong Pak RT, anak-anak ini jangan sampai kehilangan akan masa depan. Masalah keamanan lingkungan, RT bilang itu tanggung jawab RT sebagai kepala lingkungan. Oke Pak Judiawan dan Pak Dika, Sinta, dan Bella, saya akan berangkat dulu, lihat-lihat gedung yang di sana, sekolah di sana berapa persen yang harus bisa dipakai untuk sementara. Oke Pak Judiawan dan Pak Dika, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke sana dulu Pak Judiawan dan Pak Dika, Sinta, Bella. Lanjutkan pekerjaannya seperti biasanya. Jangan terlalu diporsir masalah pekerjaan. Biasa-biasa saja. Ya. Kalian tidak perlu memandang kepada saya tidak merasa enak. Saya orangnya fair saja kepada kalian semua. Saya juga pada karyawan yang ada di depan ini semua. Tolong bekerja dengan baik. Masalah gaji kalian jangan dipikirkan. Nanti setelah rapi, sekolah SD, SMP, SMA, dan masjid pun sudah mulai selesai. Nanti saya akan kasih bonus untuk kalian semua. Bekerjalah dengan baik. Tolong jangan sampai diporsir tenaga kalian. Kalau kalian sakit, siapa nanti yang akan meneruskan pekerjaan ini? Oke Pak Judiawan dan Pak Dika, Sinta, Bella, saya ke sana dulu.